Siang. Sabar, aku private chat Miss dulu. Mau tanya Miss. Halo, ada testing, ada yang bisa dengar saya? Iya, Dian, masuk suaranya. Cuman kameranya aja belum nyala, Dian. Siap. Oh, saya. Miss, aku private. Halo, kok sepi? Coba, ini ada yang belum keluar nih, pasti maaf. Relax. 'Gedung baru apaan, Cak? Kian gak usah kepo. It's privately. Aku udah ngerti lah. Dasar. Karena Anda yang open kamera. Gak ada yang banyak masuk. Dua menit lagi kita absen ya. Kita tunggu 2 menit lagi sampai pada masuk semuanya. Pastiin semuanya Baiklah. udah benar dari kelas 5B, nggak ada yang salah masuk kelas. Pastiin namanya udah benar juga. Jangan sampai Ian, jangan lupa be responsible in the chat box, oke? Siap. Maaf, Miss. Oke. Aku biru sih. Yang belum nyalain kamera, ayo jangan lupa nyalain kameranya. Atau yang kameranya nyorotnya masih ke setengah muka atau malah nyalanya ke tempat-tempat lain. Jangan lupa dibenerin.
Oke, karena udah 11.35, Miss akan absen. Kelas 5B. Anastasia Grace. Caca ada? Ada. Ada. Oke, terus Audrey. Ada. Oke, terus Kevin. Ada. Oke, lanjut Daniel. Ada. Oke, terus Devan. Ada. Oke, terus Devi. Ada. Iya, ada. Pikir dulu. Ada nggak ya? Terus Jacqueline. Ada. Oke, terus Jose. Ada. Oke, terus suara siapa tuh yang keluar? Terus Joshua. Ada. Oke, terus Karen. Miss, itu ada Kevin nge-message. Cari iya. Iya, barusan Miss baca. Karen ada, terus Lionel. Oke, skip dulu ya karena tidak menjawab. Luvena. Lionel ada, Luvena ada. Oke, skip ya. Michelle Claire. Terus Gian. Hadir, Miss. Hadir, Miss. Oke, terus Natasha Karina. Hadir. Oke, terus Sinju. Hadir. Oke, terus Samuel. Hadir. Oke, terus Sherin. Skip. Sherina. Ada, Miss. Oke, terus Stephanie. Ada, Miss. Oke, terus terakhir Yasen. Ada, Miss. Oke, Miss ulang sekali lagi ya yang namanya belum, yang dipanggil belum jawab. Lionel. Luvena. Sherry. Miss, ada message. Coba. Dianya connecting mulu. Oke. Luvena. Connecting. Michelle Claire. Kalau misalnya audionya nggak jalan atau kameranya pun nggak jalan, kalian jangan lupa untuk chat di kolom. Soalnya kalau misalnya kalian nggak jawab, miss-nya belum dengar suara kalian, terus kalian juga nggak ngechat, kalian dianggapnya nggak hadir ya, meskipun ada namanya di sini. Oke. Terakhir, Sherin.
Kalau kameranya gimana, Lionel? Ya udah sambil dikasih ke Miss-nya. Oke, ini Miss ngeliat Michelle Claire tuh kameranya nyala tapi nggak nyaut ya pas tadi di absen. Kamu bisa buka mic-nya, Michelle Claire. Hai. Nggak bisa, Miss, katanya Michelle. Oke. Sip, nanti jangan lupa ya, pertemuan berikut-berikutnya ini Miss sudah mulai bosan ngomong nih ya. Kalau misalnya kamera atau mic-nya tidak bisa nyala, silahkan izin dulu. Kalau namanya izin dulu itu di depan ya, bukan setelah dipanggil namanya baru bilang nggak bisa nyala. Izin tuh selalu di awal, namanya izin juga di awal ya, diizinkan atau enggak baru nanti bisa dilakuin. Nggak ada izin di akhir atau izin tuh pas udah ditanya. Jadi izin tuh pakai inisiatif ya, ngomong duluan kalau ada yang rusak. Kayak tadi Caca nanya, dia lagi ada di sekolah harus nyalain kamera atau enggak. Terus dia bilang kalau misalnya nanti tiba-tiba out, berarti kuotanya habis. Nah itu tuh izin namanya. Jadi di depan ya, izin tuh nggak ada izin di belakang atau pas udah beres gitu. Izin tuh di depan, ingat ya baik-baik. Nah sekarang hari ini kita mau belajar tentang judulnya Mixed Emotions. Kalau misalnya nanti ada yang mau tanya atau mau menanggapi, silahkan raise hand. Kalau misalnya kalian nggak tahu tombol raise hand-nya di sebelah mana, kalau kalian nggak tahu tombol raise hand-nya di sebelah mana, silahkan chat aja di kolom chatnya. Jadi kolom chatnya tidak dipergunakan untuk membahas yang lain, tapi hanya membahas pelajaran BK hari ini. Oke, kita belajar tentang mixed emotion. Pertemuan lalu kan kita belajar tentang yang namanya identifying emotions ya. Jadi kita belajar tentang emosi itu ada senang, sedih, takut, atau malu, atau marah gitu ya, ada banyak. Nah hari ini kita mau belajar kalau ternyata perasaan-perasaan itu tuh bisa bercampur. Makanya disebutnya mixed emotions. Oke. People can have one emotion at the same time, tapi bisa juga lebih. Jadi bisa dalam waktu yang sama tuh ada satu emosi, tapi bisa juga lebih dari satu emosi yang dirasakan. Contohnya, you might feel happy when your lost dog comes home. Mungkin kamu bisa merasa senang kalau misalnya ada yang punya binatang peliharaan ya, khususnya anjing nih misalnya. Anjing kalian udah hilang berhari-hari, terus dia balik. Perasaannya pasti senang, but upset because he has a bruised paw. Jadi maksudnya bisa juga, tapi kita tuh merasa sedih karena apa? Ternyata pas dia balik dari kaburnya itu gitu ya, kakinya atau badannya atau kuku-kukunya itu tuh banyak yang luka. Jadi dalam satu kejadian ini ada perasaan senang, tapi ada perasaan sedih juga. Terus contoh yang berikutnya, you could feel excited about finding the last piece of cake in the refrigerator, but unsure about whether you should eat it. Jadi misalnya kamu juga bisa merasa senang nih, wah ada kue di dalam kulkas, tapi nggak yakin juga ini tuh boleh dimakan atau enggak ya, jangan-jangan ini punya orang lain gitu. Samuel layarnya hitam. Coba kalau di yang lain layarnya hitam nggak? Coba Miss mau dengar suaranya. Enggak hitam. Oh iya, oke. Samuel mungkin internetnya lagi ngedown barusan ya. Jadi ditungguin aja, nanti biasanya balik lagi. Iya, coba Gian kalau mau ngomong biasain raise hand. Tahu nggak tombol raise hand-nya di sebelah mana? Oh iya. Sok, raise hand dulu, Miss ditungguin. Ya, silakan Gian. Maaf tadi keluar soalnya pemadaman bergilir listrik. Oh iya, oke. Jadi wifi. Iya, oke Gian. Thank you udah kasih tahu. Deviola kenapa raise hand? Ya, layarnya itu. Oh, oke. Mungkin kayaknya sinyalnya kali ya. Enggak hitam kan? Oh, oke. Di Miss Sasa enggak, di beberapa enggak, tapi mungkin ditungguin aja ya sambil. Di layar saya enggak. Iya, oke. Ya, sambil ditunggu aja dulu Deviola ya, sambil misalnya ngejelasin didengerin dulu aja. Takutnya sinyalnya mungkin. Tadi Gian sama Deviola ya.
Oke, jadi tadi itu ada 2 contoh kejadian di mana mungkin kita ngerasain emosi yang berbeda. Nah, sekarang misalnya mau tanya sama kalian nih, ada yang pernah ngerasain nggak ada satu kejadian di mana merasakan lebih dari satu emosi atau perasaan? Boleh raise hand, silahkan. Saya. Raise hand. Biasain raise hand. Ya, Gian, silahkan. Saya nih, Miss. Ya, gimana? Ini untuk yang marah ya? Campur-campur, Gian, bebas. Jadi maksudnya iya, yang maaf. penting harus ada lebih dari satu emosi. Jadi gini, Miss. Kan waktu saya main game nih, biasanya, bentar, Miss, ada WA dari Bunda. Biasanya kan saya lagi main, Miss. Kalau Iya, Gian, silahkan diteruskan. saya kan lagi main game Roblox nih, misalnya kan main Murder Mystery nih, kan saya kesel gitu kok dapet innocent lagi terus saya kan ke skill sama murdernya nih, saya tambah emosi. Nah, waktu dapet sheriff jadi happy, wah taunya kena ke murdernya, ke kill murdernya, senang banget. Kan saya bingung waktu saya kayak waktu jadi innocent, saya kan kayak kena kill, tapi kan berbeda jarak jauh gitu, kok aneh gitu. Nah, rasa waktu saya rasa sedih itu waktu saya main sama teman orang lain gitu, soalnya dia ngetawain saya gitu Miss, jadinya. Oke, Gitu. good. Terima kasih, Jadi Miss. perasaan apa aja nih yang Gian rasain? Coba boleh disebutin. Pertama emosi, terus yang kedua sedih, marah, dan nangis. Saya nangis. Saya ulangi, Miss. Sedih, marah, ceria, dan kebingungan. Oke, ya good ya. Jadi yang pengalaman Gian barusan share itu adalah contoh pengalaman mixed emotion. Oke, good Gian, thank you. Ada yang bisa kasih contoh lain? Terima kasih, Miss. Oke, Jacqueline, sama-sama Gian. Jadi kemarin ini tuh PR saya dicoret-coret sama adik saya. Perasaannya itu marah sama sedih. Oke, marahnya kenapa? Sedihnya kenapa? Coba bisa diceritain nggak sama Jacqueline? Sedihnya itu karena PR-nya saya udah bikin susah. Yang marahnya karena ya dirusak. Iya ya. Oke, good. Thank you Jacqueline. Itu adalah contoh juga dari mixed emotion ya. Ada perasaan marah sama sedih. Marah karena kenapa ini udah buat susah-susah malahan dicoret-coret gitu ya. Sedihnya mungkin harus ngulang lagi gitu ya, padahal udah susah. Ini udah dikerjain, kan ngerjain PR tuh nggak gampang ya. Oke, bagus ya. Thank you Gian dan Jacqueline. Ada lagi yang mungkin pernah merasakan mixed emotions selain tadi Gian dan Jacqueline? Silahkan raise hand kalau mau menjawab. Ada? Adakah? Atau sama Miss ditunjuk aja ya? Coba. Bentar, Miss-nya lihat tuh nih. Oh, ini Caca mau jawab. Oke, ya silahkan Caca. Aku kan gini tadi aku marah sama kayak marah, tapi kadang senang juga. Kan di game namanya kayak Zepeto gitu. Nah, itu kayak bisa main-main juga, bisa kenalan, bisa apa. Ada tuh yang main efek kan, setiap kayak efek gitu HP bakal nge-lag. Nah, jadi HP aku itu kayak rusak gitu, nge-lag. Terus harus keluar dulu, harus nge-refresh terus. Jadi kayak kesel gitu, ini kenapa pakai efek jadi ngebuat HP aku rusak, nge-error. Makanya. Jadi perasaan apa aja nih yang Caca rasain? Kesel. Oke, ada perasaan lain nggak? Karena kan kita hari ini belajarnya tentang mixed emotions ya, jadi harus lebih dari satu kalau mixed emotions itu. Ada perasaan lain nggak Caca yang rasain apa tuh?
Senang. Senangnya karena Kan ini sih kayak bareng temen tuh. Aku kan kayak WA-WA-an sama teman. Ya palingan sama Egy ya. Nah, jadi aku teh kayak pengen gitu ke rumah dia. Cuman kan kayak lagi COVID. Jadi harus minta izin dulu ke oma. oh Nah, iya. kalau sama mami papi boleh. Tapi sama oma gak boleh. Tapi pas aku tanya lagi dibolehin. Jadi seneng gitu ke rumah Egy. Terus Oh pas di iya. rumah Egy juga senang main bareng. Oke ya, jadi mungkin saat Caca bermain ada perasaan kesel karena mungkin ada handphone yang nge-lag, tapi dia seneng kalau misalnya bisa bermain bersama dengan teman-temannya gitu ya. Oke, Kevin, silahkan Kevin. Main game. Boleh, gimana ceritanya Kevin? Ya, paling kalah gitu kan. Jadi kesel sama emosi. Oke. Nah, ini hati-hati ya. Kalian kalau merasakan suatu emosi, emosi itu jangan disebut sebagai marah. Enggak ya. Emosi itu macam-macam. Jadi kalau kita senang, sedih, marah, kecewa, bahagia, itu semuanya disebut dengan emosi. Tapi kalau misalnya ditanya mix emotions, nah perasaannya itu harus disebutin apa aja. Misalnya kayak tadi Gian tuh marah, tapi ada senangnya juga. Nah, kayak gitu. Jadi jangan sampai kita menyebut emosi itu artinya marah, bukan. Misalnya ada yang ngomong, kamu mah emosian, padahal kita lagi tukang marah misalnya. Nah, itu tuh suka salah artinya. Jadi emosi itu belum tentu marah ya. Emosi itu bisa bahagia pun disebutnya emosi. Itu semua perasaan-perasaan yang kita rasakan gitu ya. Oke, ya thank you ya Kevin ya, contohnya juga. Nah, terima kasih untuk semua yang sudah merespon, good ya. Bagus. Nah, sekarang misalnya mau melanjutkan nih, ada hal penting yang harus kalian ingat, important nih. Try to be aware of all the emotions you are feeling. And if they trouble you, talk about them with someone who will listen to you and can help. Artinya, kita ini sebagai manusia gitu ya, harus menyadari semua emosi yang kita rasakan. Apakah itu emosi senang, sedih, bahagia, atau misalnya kecewa, atau malu. Itu tuh kita semua harus sadar, kita tuh merasakan emosi apa. Dan kalau misalnya ternyata ada perasaan-perasaan yang mengganggu, karena misalnya jadi nggak enak hati ya, atau jadi bikin nggak bisa tidur. Kan banyak nih anak-anak sekarang yang dikit-dikit insomnia gitu ya. Terus udah gitu dikit-dikit sakit mah gitu. Karena mungkin ada kesedihan atau kemarahan yang kalian simpen. Nah, usahakan kalian bicarakan perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan itu pada orang lain yang akan mendengarkan kalian dan bisa membantu. Misalnya kalau sekarang masih di SD, mungkin bisa cerita sama orang tua, atau sama wali kelas, atau sama Miss Tania dan Miss Sasa. Ceritain emosi-emosi kalian yang mungkin mengganggu, yang akhirnya membuat jadi susah tidur, gak nafsu makan, sakit mah gitu ya, misalnya kayak gitu. Nah, sekarang Miss Tania mau tanya nih, ada nggak sih di antara kalian yang pernah atau yang mau sharing ya, pernah merasakan emosi sampai akhirnya mengganggu kehidupan kalian sehari-hari? Ada yang pernah nggak? Misalnya jadi bikin susah tidur. Oke ya, Caca gimana? Itu sih teman. Ya, ini sih gak tahu, kadang perempuan kadang laki-laki lah. Kadang kalau ngebuat aku marah itu jadi susah tidur, jadi kayak malah marahnya itu ke tembok, jadi mukul-mukul tembok atau apa. Aku aja dipukul, kesel. Kalau kesel biasanya aku suka ngebanting HP atau apa. Kayak terlalu kesel gitu sama orang yang ngeganggu aku. Iya, oke. Nah, Caca pernah ngobrol nggak sama siapa gitu tentang emosi marahnya Caca ini? Pernah? Pernah sama siapa? Egin atau Deviola. Oke, iya ya. Jadi memang, oke ya.
Jadi Caca belajar untuk ngobrol ya, berbagi sama teman, curhat gitulah ya ibaratnya. Nah, cuman kita juga harus hati-hati kalau kita lagi marah nih ya, jangan suka banting-banting barang. Kenapa? Kan barangnya nggak punya salah. Malahan kalau misalnya kayak tadi Caca misalnya ngebanting handphone, ngebantingnya biasanya ke kasur, dia meleset gitu ya ke lantai. Malah nanti rusak handphonenya, nambah masalah lagi, makin bete gitu ya. Makanya kenapa kita kalau marah itu harus tepat, nggak boleh jadi ngebanting barang atau mukul gitu ya, mukul tembok lah atau jedotin kepala ke tembok. Kenapa? Karena kan itu malahan jadi merugikan ya untuk diri kita sendiri. Mungkin orang yang kita sebelnya sih dia mah nggak akan sadar. Jadi gimana kita tuh belajar untuk justru kalau kita merasakan sesuatu kita ngomong sama orangnya. Misalnya kayak tadi Caca kesel sama siapa, Caca harus belajar ngomong sama orang itu. Saya tuh nggak suka diperlakukan seperti itu. Sampai kamu tuh membuat saya marah. Jadi jangan malahan melampiaskan pada benda-benda yang tidak bersalah gitu ya. Gitu. Ya, nah kalau misalnya contoh tadi ada yang Caca bilang dibully. Nah, itu Caca harus lapor sama guru, Ca. Kenapa? Supaya guru di sekolah bisa membantu kamu juga. Untuk yang ngebully kamu nanti dipanggil, diobrolin sama guru, ditegur gitu, Ca. Ya. Jadi biasain jangan suka melampiaskan pada benda atau pada orang yang tidak bersalah. Gitu ya. Thank you Caca untuk sharingnya. Oke, berikutnya Gian nih terakhir sebelum kita selesai. Gian gimana? Saya. Iya, silakan Ini Gian. soal apa ya, Miss? Gian kan tadi Maaf, angkat tangan Miss, kenapa? bentar. Iya, oke. Bentar, Miss. Jadi gini, ini ngebahas soal apa ya? Bentar. Tadi agak lupa. Miss, tadi ngebahas soal apa ya? Gian kenapa raise hand coba? Ya, mau ikut aja. Kalau misalnya Gian raise hand, itu tuh antara mau tanya atau memang mau menjawab. Nah, ini Gian mau nanya, mau menjawab. Mau menjawab. Ya, menjawab Miss. apa? Tadi lupa ngedengerin. Maksudnya. Ya kalau misalnya menjawab kan harus tahu ya pertanyaannya dulu apa. Nah tadi kalau misalnya Gian gak mendengarkan jangan main raise hand terus ya Gian ya. Tadi pertanyaannya gini, Gian pernah gak mengalami ada satu emosi atau beberapa emosi yang Gian rasakan dan membuat Gian tidak nyaman sampai akhirnya gak bisa tidur atau gak bisa makan, nah kayak gitu. Yes. Jadi gini, ceritanya gini. Iya. Kan waktu saya main nih sama Hansen. Nah, kan saya kayak di-kill gitu, kayak di-kill sama orang yang udah punya, yang udah bagus banget itu nih. Maksudnya kayak mainnya udah pro banget gitu. Kan saya emosi gitu. Terus saya ngomong sama Hansen, udahlah mendingan live aja ya dari gamenya. Ada yang pro nyebelin juga itu yang pro-nya. Gitu jadinya. Terus udah gitu mengganggu nggak kegiatannya emosinya? Emosinya kadang-kadang suka banting HP gitu. Nah, ini juga sama ya. Nah, hati-hati ya. Jadi hari ini kita belajar juga nih, selain kita tuh harus tahu emosi yang kita rasakan, jangan suka membanting barang atau melampiaskan kemarahan kita pada orang yang tidak bersalah. Jadi kalau kita marah tuh biasain nih, misalnya juga lagi belajar ya, kalau lagi marah tuh jangan langsung bisa banting barang atau misalnya marahin gitu. Tapi ngomong apa yang membuat kita marah sama orang itu gitu. Kalau kayak tadi misalnya yang Caca omongin, Miss aku sampai akhirnya jadi dibully. Nah itu kalian harus ngomong juga sama orang-orang yang memiliki kekuasaan lebih tinggi gitu. Kalau misalnya di sekolah kan sama guru gitu ya, guru kan lebih berkuasa gitu ya. Nah nanti jadi orang yang ngebully kaliannya itu bisa dipanggil, dinasehatin supaya enggak ngebully lagi. Karena kan bully kan bukan tindakan yang baik ya. Gitu. Oke. Nah karena 5B ini waktunya sudah habis. Kalau misalnya nanti masih ada pertanyaan, coba disimpan atau mau WA ke Miss Tania boleh langsung ya. Soalnya kita mau lanjut ke kelas 5C gitu. Oh iya, ini Miss Sasa ada tambahan sebentar. Buat yang ini ya, dari tadi Miss perhatiin yang udah matiin kamera,
Audrey sama sekarang mana nih Karen-nya? Udah keluar malah ya. Audrey sama Karen ya dicatat. Kalian tadi nyalain kamera terus udah gitu nggak nyala-nyalain lagi sampai pelajaran berakhir nih. Terus yang suka mati nyalain juga tanpa izin juga ya, jangan lupa. Tadi dipanggil guru. Iya, Tadi iya. dipanggil guru. Oke. Kalau Kevin kan tadi udah izin, ya nggak masalah yang udah izin. Tapi kalau yang misalnya nggak izin, terus keluar mati nyala, atau udah sempet nyala, terus mati lagi, dan ya soalnya Miss kan nggak tahu kalian tuh sebenarnya di belakang tuh lagi ngapain. Bahkan tadi aja di kelas sebelumnya ada yang dipanggil, terus dibolehin keluar karena udah beres pelajarannya, tapi nggak keluar-keluar. Nah, kalau yang kayak gitu kan gimana guru nggak curiga ya, kalian merhatiin atau enggak, dipanggilin aja nggak jawab, disuruh keluar aja malah nggak keluar. Oke, jadi jangan diulang lagi ya, yang misalnya mau matiin kamera, mau ke WC, mau minum, izin dulu, ngomong dulu, jangan tiba-tiba hilang, apalagi kalau udah nggak izin, ditutup terus lama banget, sampai berakhir pelajaran pun. Oke, anak-anak. Termasuk tadi tuh, Miss udah chat personal ke Luvena juga. Tapi sama Luvena-nya juga nggak dijawab. Sekarang udah nggak ada. Oke, menjadi catatan khusus nih ya buat yang nama-namanya dipanggil sama Miss tadi. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Sampai ketemu lagi, kalian sudah boleh keluar dari Zoom ini karena akan dipakai untuk kelas 5C. Dadah semuanya, bye. Terima Terima kasih Miss Anisha dan Miss Sasa. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati, bye.